Tanggal 24 September 2020, saya Ketua STM Hadirin dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa STI Al-Hadirin periode 2020-2021. Dengan semangat untuk terus menumbuhkan bagaimana kita mendapatkan ilmu secara berkesinambungan, maka alhamdulillah beberapa minggu yang lalu kami telah bermusyawarah dan telah membentuk satu kelompok organisasi atau unit di bawah LP2M yang dikenal dengan istilah sabung nulis. Sabung nulis ini tujuan pokoknya adalah untuk memacu dan memicu para dosen dan juga mahasiswa untuk memiliki kesadaran literasi. Kita masih ingat sambutan Pak Kiai pada waktu ospek bahwa penyakit yang tumbuh kembang dan ini tidak boleh dibiarkan di tingkat pelajar sampai kepada mahasiswa adalah malas baca. Adanya STI itu adalah untuk memberikan kesempatan lama atau lebih lama bagi para santri yang sudah selesai kuliah. Kenapa? Karena kalau sampai aliyah atau SMA belajar pesantren belum memadai, belum cukup untuk tahajud. Kalau ditambah lagi 4 tahun di masa kuliah kita ngaji dengan baik, belajar kitab dengan baik, mendalami agama dengan baik, maka insya Allah seperti yang selalu dibaca ketika himna Al-Hadirin atau STI dibacakan, bahwa kita ini adalah punya cita-cita secara bertahap 3. Pertama, menjadi mukmin muttaqin. Mukmin muttaqin itu adalah mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang di awal Al-Baqarah disebutkan paling tidak 5 macam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah rajin salat, kemudian yakin dan percaya kepada Al-Quran,
yakin dan percaya kepada Allah. Kemudian kita selalu mendermakan harta untuk sabilillah, di jalan yang Allah sukai, Allah ridhoi. Kemudian lagi yakin dengan apa yang telah diturunkan Allah kepada para nabi sebelumnya, bukan hanya Al-Quran saja. Dan yang terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun, pada akhirat semakin yakin. Itulah mukmin muttaqin. Ada yang kedua adalah imam al-muttaqin, jadi pemimpin. Sehingga kalau pemimpin itu bertakwa kepada Allah, maka insya Allah bukan hanya dapat bahagia sebagai negara yang subur makmur, perlu dijuru, perlu dipantau alayan setengah iman, tapi juga kita akan selamat nanti di akhirat. Kita semuanya dituntut, kalau memang itu sudah kita lewati, jadilah ulama amilin. Ulama amilin itu adalah ditandai dengan berkemampuan di dalam mendalami agama Islam, baik yang menyangkut masalah akidahnya, kemudian akidah kita Asy'ari al-Maturidi, kemudian dari segi ibadahnya kita taklid kepada Imam Syafi'i. Dan yang ketiga adalah yang terkaitan dengan ilmu akhlak atau tasawuf. Ditambah dengan ilmu lain seperti nahwu sharaf dan ilmu balaghah. Lalu sampai di wilayah sana mobil nggak bisa ke bawah. Di amplopan, diberi hayat, efek hayat nanti kabur. Kesenanya itu udah hayat. Nah, tentu hajat duit apa ya tentang hayat segala. Tapi daerah saya baik, saya masalah. Malah ayah sudah ceramah, saya pulang ke rumah. Isuk-isuk datang nama-nama. Pak Punten, amplop itu lepas, kita senang di jamaah mau balik kaki. Lepas kakak bapak, dia apa bapak? Pengen surat receh dia. Tapi tidak berarti untuk itu kita ngajar Quran. Tetap niat ada ikhlas. Itu mah dengan sakada iming-iming dari Allah supaya kita semangat gitu aja. Nah kemudian yang terakhir, sikap kita terhadap Al-Quran seperti yang disebutkan di dalam surat Fatir. Ayatnya itu tsumma arsalna kitaba ala dinastafaina min ibadina faminhum binafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya ada sebagian manusia ketika merespon Al-Quran itu adalah termasuk orang yang zalim. Artinya percaya tidak, mengamalkan tidak. Mungkin termasuk orang yang menolak. Itu ada zalim li nafsi. Ada lagi muqtasid itu diterima, dijadikan pedoman, tapi asal-asalan saja. Mungkin dipilih ayat yang ada untungnya secara dunia itu diambil. Kalau yang berat-berat tidak diambil, itu muqtasid. Seperti baju kalau betul dipakai kan tidak gantung gaya. Kalau yang hebat itu sabiqum bil khairati bi'idznillah. Orang yang selalu mengamalkan Quran secara maksimal. Ada ayat keras, ada ayat lembek. Ayat keras itu seperti pembunuhan, hukuman itu kan keras. Ayat lembek itu adalah ayat-ayat ampunan. Ila man taba wa amana bila sholihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu kan ayat lembek yang penuh kasih sayang. Tidak akan diancam azab dan siksa neraka kalau mereka iman, amal soleh dan taubat kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai yang sudah terlanjur banyak berbuat dosa, maka tidak boleh putus asa. Allah akan tetap membuka pintu maaf. Itu kan ayat-ayat terbaik. Nah kita ini kalau belajar Al-Quran, maka harus belajar juga
kalau kita hanya mempelajari ayat-ayat keras saja. Misalkan tentang kalau kita jihad membunuh orang surga, itu kan ayat keras. Padahal seperti dalam kondisi apa konteks pembunuhan yang menjadikan surga? Bola cek Pak Kamaludin Hidayat, ada tendangan bola tapi sudah bubar main bolanya. Kita jadi main sendiri ya. Nah itulah orang yang misalkan sekarang menggunakan ayat perang, padahal sudah tidak ada perang. Tantangan dan peluang di prodi ilmu Al-Quran tafsir maupun prodi perbankan syariah. Mengapa ini penting untuk dibahas sebagai salah satu materi kuliah umum, khususnya bagi mahasiswa yang baru dan juga mahasiswa yang baru. Apalagi yang semester 9 itu bukan hanya bari, tapi bari bisa. Ini penting. Mengapa penting? Justru semakin tingkat semesternya semakin tinggi, kita harus tahu peluang-peluang dan juga tantangan-tantangan ketika kita kuliah di STAI Al-Muhajirin. Di mana dengan finansial teknologi ini, jarak dan waktu dalam melaksanakan transaksi keuangan ini tidak lagi sebagai suatu hambatan. Dalam regulasi keuangan pun dengan terang bahwa finansial teknologi adalah bentuk dari inklusivitas keuangan merambah ke segala sektor, ke segala bidang. Segenap penjuru daerah, tidak hanya kota, semua dapat mengakses layanan keuangan. Sehingga dengan adanya finansial teknologi ini tidak hanya mendongkrak hambatan, tetapi adalah merupakan inovasi yang tidak dapat terelakkan. Di STIK Kara juga sebagai dosen, di Akvid juga Akademi Kebidanan juga sebagai dosen. Mungkin kalau di Akvid kebanyakan laki-laki karena tidak menerima mahasiswa. Kalau bidan, amanat teologis kita yang harus ditancapkan kepada diri kita harus dua itu. Sebab dua itu harus beriringan bagikan suami istri yang indah, sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan. Karena satu aja kita tidak punya itu, maka berbahaya. Iman terus sore kicep-kicep mencapluk ya kurang maju. Ya, tapi kita punya kekuatan ilmu, tapi tidak diiringi dengan keimanan akhlak yang bagus, juga bahaya. Itu landasan kita bahwa apapun itu kita harus mengarah pada punya dua kekuatan itu. Yang kedua terkait dengan bagaimana, kenapa Gusti Allah Subhanahu Wa Taala sampai harus menancapkan dua kekuatan itu pada diri kita sebagai makhluk pilihan Tuhan yang sekarang sudah ada di bangku kuliah STAI Al-Muhajirin kita. Pertama, memang kita menghadapi, saya umum dulu, kita menghadapi berbagai isu global yang mesti disikapi oleh kita, walaupun kita hidup di penjuru dua mata. Tapi ini efeknya akan berefek pada nasib secara teoretik kehidupan kita di masa akan datang. Yang pertama adalah terkait dengan sekarang dunia ini sudah terus berputar untuk terjadinya perang pasar bebas. Semua digiring karena yang berkuasa dalam kapitalisme global. Semua kekuatan negara digiring untuk terjadinya pertempuran pasar bebas. Sekarang kita sudah masuk pasar bebas ASEAN. 2025 pasar bebas Asia Pasifik. 2030 pasar bebas dunia. Jadi dunia itu menjadi satu, sehingga efeknya yang kedua adalah perang sumber daya manusia. Nah ini yang menjadi kunci. SDM nanti betul-betul bertempur. Output Muhajirin bertempur dengan output UIN. Ya, kita output kita bertempur dengan
alumni atau output dari perguruan lain. Untuk apa? Memperebutkan pasar kerja. Mungkin nanti yang kewajirin lamaran itu banyak sekali tulis pilihannya. Dari alumni UIN, dari alumni Ciputat, Sunan Gunung Jati sampai memang kita menghadapi problem global, problem dimensi keumatan, tapi ada sisi-sisi peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, namun saudari, tentu untuk merebut peluang itu, saya melihat ada banyak hambatan yang kalau tidak kita runtuhkan hambatan itu, sulit untuk kita memenangkan duel pertarungan kehidupan di masa depan itu. Di antaranya apa? Satu, lemahnya literasi, bukan narasi ya. Lemahnya literasi ini juga berbahaya. Ya, apa makna literasi? Spirit untuk ingin senantiasa memahami, mengkaji, membaca, menulis. Itu spirit literasi itu kata kunci dan itu lemah banget. Yang harus kita waspadai itu bisa merontokkan nanti dalam duel itu. Satu itu, kita menghadapi situasi lemahnya literasi. Yang kedua, kita menghadapi satu gelombang hedonisme dan pragmatisme. Satu paham yang lebih happy program, abring-abringan, ngeraliwat, bala kecelakaan, tiktokan, pancepokan, terus ya, update dan sebagainya. Jadi sudah mulai tidak lagi hanyut dalam literasi, tetapi terhanyut dalam gelombang itu. Apalagi kena mahasiswa kita dengan penyakit anak-anak milenial, sakau kuota dan data. Kalau nggak ada data, galau banget, gitu, gelisah. WA BBM kirim dong data kuota gitu. Jadi nggak ada hal yang dimana harusnya waktunya dihabiskan untuk melahap informasi keilmuan, tapi ini malah terus selfie, tiktokan dan kemudian hanya instagraman dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian juga hambatan berikutnya, nah ada beberapa peluang ya di antara itu. Pertama, mahasiswa kita punya peluang. Satu, peluangnya itu di ranah sebagai pendakwah. Tentu dakwah dalam arti luas sekarang ini. Tidak hanya dipahami pendakwah dalam artian tabligh akbar atau nanti kalau hujan jadi tabligh asghar ya. Tapi bagaimana nanti peluang media-media ini digunakan untuk berdakwah dengan kemampuan metode tafsir yang keren. Kedua, tentu kita pilihannya ada pendidik. Maka sekarang ini memang ada guru PAI, tapi dia miskin wawasan ketafsiran. Tapi juga ada dia paham wawasan dunia persilatan tafsir, tapi dia tidak punya metodologi pembelajaran. Nah, tentu ini menjadi hal ada peluang. Kita punya kekuatan di dalam penafsiran, tinggal kita poles dalam metodologi pembelajaran sehingga kita bisa mampu menyajikan Al-Quran yang asik pada anak-anak milenial supaya pas dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah ya menjadi penulis. Bagaimana kita bisa menulis tafsir berbagai segmen. Bagaimana menulis tafsir surat Al-Falaq tapi dikontekskan dengan anak-anak milenial. Ini tantangan banget dan belum ada segmen yang mengisi itu misalnya. Ya, bagaimana kita bisa menafsirkan surat Al-Ahzab tapi untuk konteks kekinian, bagaimana mencoba menulisnya, ada peluang atau penerjemah atau kita menjadi YouTuber tafsir. Bisa nggak menjadi YouTuber tafsir, menyaingi Atta Halilintar, Andi Taulani dan Sule? Ini tantangan bahwa bagaimana kita mengaktualkan, menyajikan Quran ini di era sekarang dalam kehidupan ini, gitu ya. Nah, kemudian ada kewirausahaan. Jadi betul bahwa di samping kita konsen di situ, ya kita juga ada kewirausahaan. Seperti tadi Bunda katakan, ada hal di mana kita tidak bisa dalam satu talenta, tapi mungkin kita bisa
talent-talent di kewirausahaan. Jadi kita juga tetap bisa basic home base-nya kita adalah ketafsiran, tapi kita juga harus mencari alternatif untuk hidup ke depan. Jadi saya katakan kehidupan tidak matematis seperti eksakta ya, akan ada banyak lokal. Nah maka saudari terakhir, apa senjata yang harus kita miliki dalam pertarungan itu? Yang tentu senjata ini diharapkan bisa memenangkan duel di dalam pertarungan yang tadi pakai teori eksistensialisme tadi. Apa diantaranya adalah wayahnya tadi sesuai dengan amalan Pak Kiai, perkuat senjata spiritual, kecerdasan spirit dan emosi. Kenapa ini penting? Ini kalau kita oke zikir wiridnya keren, akan ada kejutan ilahi di luar kalkulasi kehidupan yang kita